Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara yang menyaksikan siaran ini. Kembali kita berjumpa di hari Rabu dalam ibadah keluarga. Kita mempersiapkan Alkitab kita siapkan hati dan pikiran kita masuk dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala berkat Tuhan, di mana pada malam hari ini kembali kami menyapa tiap keluarga di tengah-tengah jemaat GPB Sejahtera ini ya Tuhan. Kami kembali akan mendengar firman-Mu, bungkus kami semua dengan Roh Kudus-Mu di saat kami akan membaca Alkitab yang merintikan firman Allah. Kami akan menghayatinya melalui renungan firman-Mu. Oleh kekuatan Roh Kudus-Mu lah kami semua dimampukan untuk dapat mengerti dan memahami firman Tuhan, sehingga kami dapat melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Kami menyerahkan diri kami di bawah salib-Mu Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita pada hari ini masih dalam rangka bulan pelayanan dan kesaksian GPIB. Kita membuka dari Injil Yohanes pasalnya yang keempat, ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Yang demikian, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah Engkau memperoleh air hidup itu? Adakah Engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Saudara-saudara, selamat malam dan shalom. Kalau kita simak bacaan kita dari pagi hari,
maka kita bisa melihat ada percakapan yang sangat indah sekali dalam suasana yang tenang dan santai antara Yesus dengan perempuan Samaria. Sesungguhnya di antara percakapan itu, di antara Yesus dan perempuan Samaria itu ada batasan, ada tembok yang memisahkan mereka. Apa itu? Di satu sisi perempuan Samaria sendiri menyadari bahwa dirinya tidak layak atau tidak pantas berbicara dengan Yesus. Ini karena persoalan budaya. Perempuan itu dengan latar belakang dari Samaria, Yesus dari kalangan orang Yahudi. Karena itu perempuan itu merasa bahwa dia tidak pantas berbicara dengan Yesus. Kalau kita perhatikan kalimatnya sebelum pada ayat-ayat tadi, maka kita akan berjumpa di sana bagaimana reaksi perempuan itu ketika dia berkata-kata dengan Yesus. Karena orang Samaria itu di mata orang Yahudi dianggap sebagai bangsa dalam tanda petik yang menyembah berhala. Oke, kita bisa lihat di situ bagaimana Yesus kemudian menggiring perempuan itu untuk melihat bahwa dia sedang bercakap-cakap dengan Mesias. Dan kita tahu Mesias itu sudah ada dan sedang berhadapan dengan dia ketika dia mengatakan dalam ayat 25 tadi, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang." Lalu Yesus menjawabnya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tema kita berikan yang aku butuhkan. Kita tahu semua air itu sangat dibutuhkan oleh semua manusia. Karena tubuh kita ini sekian persen terdiri dari air. Orang bisa tahan lapar, tapi orang tidak mampu untuk tahan haus. Dan karena itu Yesus mau katakan dalam bacaan kita hari ini, bahwa dialah air hidup, katanya begitu. Itu yang kita baca tadi ketika Yesus bertanya kepada dia katakan begini, jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya." Di Injil Yohanes banyak tema-tema tertentu yang diangkat. Yesus adalah pokok anggur, Yesus adalah gembala. Sekarang atau di awal tulisan Yohanes ini dikatakan Yesus adalah air hidup. Ini semua kata-kata Yesus ingin memperlihatkan dirinya di mana orang sangat membutuhkan. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, permintaan perempuan itu kepada Yesus, "Berikanlah apa yang aku butuhkan." Dia butuh air hidup itu. Karena itu dialog itu berjalan terus. Dalam tanda petik saya mau katakan bahwa perempuan itu haus kebenaran. Sehingga Yesus menggiring perempuan ini sampai dia mengatakan, "Memang kami menanti Mesias." Baru Yesus masuk, "Akulah akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Begitu indahnya, klimaksnya Yesus langsung berjumpa dengan perempuan Samaria ini, dan Yesus mengetahui apa sebenarnya yang menjadi kerinduan dia. Dan karena itu dikatakan, "Berikan yang aku butuhkan." Saudara-saudara, kalau kita angkat persoalan ini dalam situasana pandemi COVID-19, mari kita perhatikan apa yang kita butuhkan sekarang ini. Orang makan mengatakan, "Kami butuh makan, kami butuh minum." Secara manusiawi kita akan mengatakan begitu. Tapi sesungguhnya saudara dan saya, di dalam kehidupan yang nyata sekarang ini bukan hanya sekedar hal-hal yang sifatnya jasmani, tetapi juga hal-hal yang sifat rohani saudara dan saya membutuhkan. Apa itu? Firman Tuhan. Maka itulah yang kita minta dari Tuhan, "Berikan yang aku butuhkan." Kita bisa lihat doa Bapa kami kita yang setiap hari Minggu, setiap doa syafaat kita akhiri dengan doa Bapa kami, "Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya." Dalam terjemahan aslinya dibilang, "Berikanlah kepada kami roti." Roti sama dengan makanan, pada saat itu menjadi makanan pokok.
Nah saudara-saudara, kita mau katakan, Yesus kembali katakan, akulah air hidup itu. Jadi Yesus melengkapi semua kebutuhan jasmani dan rohani kita sesungguhnya. Apa itu? Firman Tuhan. Ini yang saya mau kembali luruskan. Orang mempertanyakan. Sering kita mendengar dalam doa, Tuhan, biarlah firman ini menjadi rema dalam hidup kami. Lalu orang bertanya, apa arti rema? Mulai buka di kamus bahasa Indonesia. Kata rema sendiri bukan berasal dari bahasa Indonesia. Rema itu berasal dari bahasa Yunani. Kalau kita membuka dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal 3 di sana dikatakan begini. Pasal 3 ayat 2. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes. Dalam terjemahan Yunani, datanglah firman Allah, kata firman itu disebut rema. Disitulah yang kita butuhkan. Rema itu bukan dari bahasa Indonesia, rema itu dari bahasa Yunani. Rema tu teu, berarti firman Tuhan. Nah saudara-saudara, mari kita lihat, samakah dia logos? Logos lebih tinggi daripada rema. Yohanes lebih banyak menggunakan kata logos. Tapi kalau kita baca tadi Injil Lukas, dikatakan firman Allah datang. Jadi saudara-saudara, yang kita butuhkan dalam hidup ini bukan hal-hal yang sifatnya jasmani saja. Tetapi sebenarnya kita juga meminta kepada Tuhan, berikan apa yang aku butuhkan. Berikan aku remamu ya Tuhan. Bukan kemudian menjadi rema, tidak. Rema itu adalah perkataan atau kata-kata. Jangan kita bilang firman Allah menjadi kata-kata, salah. Yang kita sebut itu justru kebanyakan kesalahpahaman kita. Jadi kalau ditanyakan, apa yang saudara butuhkan? Sama seperti perempuan tadi meminta kepada Yesus, berikanlah apa yang aku butuhkan. Saudara dan saya bertanya dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Kita semua membutuhkan support ataupun spirit dari Tuhan. Apa itu? Firman Tuhan. Jadi jangan kita salah sangka, jangan juga kita salah mengerti, jangan juga kita salah kaprah. Saudara dan saya pernah berdoa seperti itu. Kiranya firman Tuhan jadi rema. Lah firman Tuhan itulah rema. Jangan lagi jadi rema menjadi rema lagi, tapi firman itulah atau rema itu adalah kata, perkataan Tuhan. Jadi saudara-saudara, firman hari ini mengajarkan kepada kita semua apa yang saudara butuhkan dan saya butuhkan. Apa itu? Kekuatan. Perempuan itu kemudian digiring oleh Yesus sampai dia bisa melihat bahwa Mesias di depannya. Bahwa Mesias berhadapan dengan dia. Nah sekarang saudara-saudara, mari kita mau katakan apa yang saudara butuhkan. Firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita, Yesus adalah air hidup itu. Dan karena itu dia selalu mengatakan, barang siapa, itu yang dikatakan pada ayatnya yang ke-14, barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi. Saudaraku, firman Tuhan hari ini membuat saudara dan saya tidak akan pernah haus lagi kalau kita terus meminta kepada Tuhan dan bertanya, selalu kita ungkapkan, ya Tuhan, berikanlah apa yang menjadi aku yang aku butuhkan pada hari ini, yaitu firman Tuhan. Dan biarlah segala sesuatu yang kita dengar, yang kita baca hari ini akan memberikan segala sesuatunya apa yang menjadi kebutuhan saudara dan saya, yaitu kekuatan di dalam menghadapi situasi. Jadi Injil Yohanes memperkenalkan banyak sekali hal-hal yang kita jumpai. Yesus roti hidup, Yesus air hidup. Jadi saudaraku, dalam segala hal jasmani kita butuh makanan dan minuman, iya. Tapi dalam hal rohani kita butuh Yesus. Dan saudara datang kepada Yesus, maka semuanya akan dipenuhi. Karena itu bersyukurlah kepada Tuhan bahwa kita punya Yesus. Dan Yesus selalu memberikan apa yang menjadi kebutuhan saudara dan saya. Ingat,
Yesus katakan, barang siapa minum dari air kehidupan itu, ia tidak akan pernah haus lagi. Barang siapa yang mau mencari Yesus dan mendapatkan Yesus, ia akan mendapatkan kehidupan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.